أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 28 Muharram tahun 1446 Hijriah atau 2 Agustus 2024, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Usul Thalathah, penjelasan 3 landasan utama, bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Usul Salasah yang ditulis oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya dalam pembahasan 3 landasan utama ini. Landasan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil, dan landasan yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini lanjutannya adalah masih dalam pembahasan ayat yang ada di halaman 249. Ada ayat Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengklaim, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan kepada mereka, karena mereka mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan, bala, bahkan mereka pasti bakal dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, demi Allah, la tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diberikan kabar tentang amal perbuatan kalian. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan hal yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini ayat yang sedang kita bahas. Nah, terkait pembahasan ini, kemarin kita sampai pembahasan di halaman 257, yaitu paragraf setelah dalil yang kedua.
Kalau dalam kitab terjemah di sini dikatakan adapun cara memahamkan mereka yang mengingkari hari kebangkitan adalah dengan hal-hal berikut. Kalau kita bilangnya bukti otentik tentang hari kebangkitan. Kemarin kita baru bahas 2. Karena di sini kita sedang bahas ayat tentang klaimnya orang kafir. Mereka bilangnya mereka nggak bakal dibangkitkan. Maka di sini bagaimana caranya kita menghadapi orang yang mengingkari hari kebangkitan. Sehingga di sini kita katakan tadi kita bahas bukti otentik tentang adanya hari kebangkitan. Kemarin kita baru bahas 2. Yang pertama yaitu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita katakan kepada mereka bahwasanya hari kebangkitan ini adalah masalah yang mutawatir. Artinya apa? Artinya adalah di dalam semua kitab samawi yang dibawa oleh para rasul itu ada disebutkan. Seperti kemarin kita ingatkan bahwa Al-Quran ini riwayatnya mutawatir. Artinya orang beramai-ramai pada meriwayatkannya. Orang semuanya tahu tentang Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan seterusnya. Maka begitu juga tentang informasi hari kebangkitan. Ini riwayatnya mutawatir. Sehingga kita katakan kepada mereka, kenapa kau tidak percaya dengan hari kebangkitan sementara riwayatnya mutawatir? Dikatakan semua umat manusia sepakat menerimanya. Ya, bagaimana Anda bisa mengingkarinya? Jadi semua orang pada tahu bakal ada hari kebangkitan, kok dia sendiri mengingkari begitu. Ya, sementara Anda membenarkan apa yang dilontarkan para ahli filsafat atau pendapat seorang yang keakuratannya wallahu alam ya tidak mencapai dan tidak menyamai riwayat tentang adanya hari kebangkitan baik secara nakli maupun secara akli. Kenapa omongan mereka dipercaya? Ya, omongan ahli filsafat yang akuratnya wallahu alam. Sementara hari kebangkitan ini sangat-sangat akurat. Maka ini yang pertama kita katakan kepada mereka. Ini hari kebangkitan, informasinya mutawatir. Kok Anda tidak percaya sama hari kebangkitan? Sementara kalau ada ahli filsafat ngomong sesuatu yang keakuratannya wallahu alam, kok percaya? Ini yang pertama kita katakan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita sampaikan kepada mereka bahwasanya hari kebangkitan ini logika bisa membuktikannya. Hari kebangkitan itu secara logika bisa diterima. Kita lihat paragraf yang terakhir di halaman 257 ini. Dikatakan setiap orang mereka tidak mengingkari bahwa ia adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Dan dia terwujud setelah diadakan. Setiap orang tahu itu. Dulunya dia tidak ada. Dia bisa ada setelah diciptakan. Oleh karena itu, zat yang mewujudkan dan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ini mudah baginya untuk mengembalikan kepada kejadian semula. Ini kita sampaikan kepada mereka. Kita bilang, kita aslinya tidak ada. Sekarang kita ada ini pasti ada yang menciptakan.
untuk menghadirkan kita itu pastinya lebih mudah. Inilah yang dikatakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 27. Di halaman 258 dalil pertama. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah yabda'ul khalqa. Artinya memulai penciptaan. Allah yang menciptakan pertama. Tsumma yu'iduhu. Kemudian nanti Allah akan mengembalikannya. Jadi menciptakan pertama, hadir di dunia. Kemudian mati, masuk kubur, tsumma yu'iduhu. Nanti Allah akan membangkitkannya. Kemudian Allah tekankan wa huwa ahwanu alaihi. Dan itu sangatlah mudah bagi Allah. Cuma sekedar membangkitkan saja apa susahnya begitu. Maka kita katakan demikian kepada orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kita ini udah ada, kemudian kita mati, tinggal dibangkitkan saja, ini lebih mudah. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kama bada'na awwala khalqin." Ya, sebagaimana kami ciptakan pertama kali. Nu'iduhu. Nanti akan kami kembalikan lagi, akan kami hidupkan lagi. Wa'dan alaina, itulah janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, kami bakal melakukannya. Ini sebagai dalil sebagaimana Allah ciptakan pertama kali, nanti Allah akan bangkitkan lagi. Tapi tentunya lanjutannya sebagaimana nanti akan disebutkan, itu dibangkitkan dalam rangka dihitung amalannya. Tidak hanya sekedar dibangkitkan kemudian dibiarkan, tidak. Nanti akan disebutkan detailnya insyaallah. Kemudian juga secara logika yang kedua, ini secara logika yang pertama. Jadi secara logika manusia dulunya tidak ada. Kemudian manusia ada, sama Allah dimatikan, untuk membangkitkannya ini lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang tidak ada. Secara logika masuk itu. Kemudian yang kedua, secara logika. Ya di halaman 258 setelah dalil yang kedua dikatakan setiap orang mereka tidak mungkin mengingkari keagungan ciptaan langit dan bumi. Setiap orang mereka pasti yakin bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini proyek besar. Kenapa? Karena besarnya bentuk dan kehebatannya langit dan bumi segitu besarnya. Maka lanjutannya adalah sangatlah mudah bagi zat yang menciptakan keduanya untuk kembali menghidupkan manusia setelah mati yang besarnya nggak sebesar langit dan bumi. Jadi langit dan bumi gedenya segitu, Allah mudah menciptakannya nggak pakai capek. Maka manusia yang gedenya cuma segini lebih gampang lagi untuk sekedar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak berpikir mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Mungkin kalau kita nggak mengingkari, tapi kapan waktu kita mendapatkan mereka yang mengingkari hari kebangkitan, maka kita sampaikan ini kepada mereka. Dan ini didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 57, dalil ketiga di halaman 258. Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ardi," penciptaan langit dan bumi, akbaru min khalqin nas, itu lebih besar daripada nyiptain orang. Nyiptain langit dan bumi itu lebih besar urusannya daripada cuma sekedar nyiptain manusia yang besarnya tidak sebesar langit dan bumi begitu. Ini secara logika masuk. Kita bilang sama mereka, ngapain mengingkari hari kebangkitan? Sementara Allah mampu menciptakan langit dan bumi, apalagi cuma sekedar menciptakan kita yang cuma sebesar ini saja, seperti itu.
Kemudian juga Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 33. Allah berfirman, dalil terakhir, ya di halaman 258. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah nggak ngerasa capek dalam menciptakan langit dan bumi. Apakah mereka tidak melihat biqadirin ala an yuhyiyal mauta, Allah itu mampu untuk membangkitkan orang mati? Apakah mereka tidak melihat ke arah situ gitu? Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Bala, maka seperti itulah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini juga dalil secara logika. Jadi dalil secara logika maksudnya tetap dalilnya itu Quran. Baru kalau mau dipikir-pikir ini ayat terkait dengan pemahaman secara logika. Jadi dalil secara logika bukan pakai logika kita gitu ya, bukan. Itu kalau pakai logika kita nanti dalam bahasa Arabnya namanya ra'yu. Jadi ya ahli ra'yu. Seperti ulama-ulama belakangan. Ada dua kubu mereka. Ada kubu ahli hadis berpegang dengan dalil, ada kubu ahli ra'yu. Makanya di sini pemahaman secara logika tetap pakai dalilnya Quran. Akan tetapi dalil Quran yang dibacakan kalau mau dipikir-pikir secara logika masuk. Gitu maksudnya. Kemudian lihat juga di halaman 259. Ada dalil pertama disampaikan Quran surat Yasin ayat 81-82. Dalil Quran, tapi lihat ini secara logika nih pemahamannya. Lihat Allah mengatakan awalaisa, bukankah ya alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, biqadirin, mampu, ala an yakhluqa mislahum, mampu menciptakan kembali, mampu membangkitkan mereka kembali. Ya, bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu membangkitkan mereka kembali, karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Bala, iya, wa huwal khallaqul alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta dan Allah Maha Mengetahui. Innama amruhu, sesungguhnya Allah itu urusannya, idza arada syai'an, kalau menginginkan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka terjadilah. Allah bilang bangkit, maka bangkitlah mereka. Kun fayakun. Hanya seperti itu saja, ringan. Makanya mereka yang mengingkari hari kebangkitan, kita ingatkan demikian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ini kita lagi bahas secara logika, tapi tetap berdasarkan dalil. Jadi yang pertama tadi, untuk membangkitkan sesuatu yang sudah ada, gampang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membangkitkan sesuatu yang enggak segede langit dan bumi, gampang. Kemudian yang ketiga, ya di halaman 259. Dikatakan bagi yang memperhatikan bumi. Kita lihat bumi ini yang kering dan yang mati. Tatkala ada hujan turun, maka berubahlah ia menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bumi kering, mati, ketika hujan turun hidup. Tapi hidupnya bukan buminya goyang-goyang. Hidupnya artinya tumbuh pepohonan di situ. Maka pelajarannya apa? Pelajarannya adalah zat yang mampu menghidupkan bumi yang kering, bumi mati. Sama Allah cuma disiram air, hidup.
Maka zat yang mampu menghidupkan bumi yang kering, bumi yang mati, tentu mampu pula menghidupkan kembali dan membangkitkan orang yang telah mati. Ya, kita lihat tanah mati sama Allah disiram air, tumbuh hidup. Maka yang mampu melakukan itu cuman sekedar membangkitkan orang, ini lebih mampu lagi. Ini juga secara logika. Allah sebutkan juga dalam Quran surat Fussilat ayat 39. Allah berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kebesarannya, "annaka taral arda khasyi'atan," engkau melihat bumi, engkau melihat tanah tandus, mati, kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma', kemudian ketika disiram air, ihtazzat warabat, maka itu tanah bergerak jadi subur, jadi hidup. Kemudian Allah katakan, innalladzi ahyaha, sesungguhnya yang telah menghidupkannya, menghidupkan tanah yang mati itu, la muhyil mauta, sangatlah mampu untuk membangkitkan orang mati. Allah bisa ngidupin tanah yang mati jadi hidup disiram air. Maka yang melakukan itu bisa untuk melakukan kebangkitan nanti bagi manusia. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini secara logika yang ketiga. Nanti setelahnya kita ulangi dari awal, kita ringkas. Ini sudah selesai ya, yang secara logika. Jadi kita ulangi sebelum kita masuk bagian yang ketiga. Secara logika manusia bisa dibangkitkan berdasarkan dalil Quran. Kita bahas secara ringkas. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, manusia awalnya tidak ada. Sekarang manusia sudah ada, Allah yang menciptakan. Kemudian kalau manusia itu mati, cuma sekedar dibangkitkan, ya lebih mudah lagi. Itu satu. Sebagaimana dalil tadi dibacakan. Kemudian yang kedua, kalau mau dipikir-pikir, langit dan bumi sebesar gitu, Allah menciptakannya nggak pakai capek. Maka kalau cuma sekedar untuk membangkitkan orang yang cuma segede gini, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, secara logika, kita lihat tanah mati sama Allah disiram air, bisa hidup, tumbuh pepohonan. Maka yang melakukan demikian bisa juga membangkitkan orang yang mati. Ini tiga secara logika. Jadi yang pertama tadi disampaikan bahwa tentang hari kebangkitan riwayatnya mutawatir. Semua pada tahu. Dalam kitab-kitab samawi disebutkan. Kenapa itu orang tidak percaya dengan hari kebangkitan? Sementara orang-orang pada percaya. Kemudian yang kedua, secara logika bisa diterima sebagaimana tiga penjelasan tadi. Kemudian lanjut yang ketiga, ya di halaman 259 paragraf terakhir, yaitu masalah hari kebangkitan. Ini secara realitas, secara kasat mata, ternyata telah dibuktikan. Ada orang mati, hidup lagi begitu. Sama Allah telah dibuktikan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Allah mengabarkan kepada kita tentang beberapa peristiwa orang mati hidup lagi. Ini ada dalam Al-Quran. Lanjut di halaman 260. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan ada 5 kejadian. Orang mati hidup lagi. Kalau di sini diantaranya disebutkan hanya 1 kejadian. Mungkin yang lainnya sebagian pernah dengar ada orang mati zamannya Nabi Musa. Orang mati zamannya
Nabi Musa, tahu-tahu ada mayat geletak di jalan. Orang pada datang kepada Nabi Musa pengen tahu siapa pembunuhnya. Kemudian sama Nabi Musa berdasarkan wahyu diperintahkan untuk nyembelih sapi. Sampai akhir cerita, potongan sapi dipukulkan kepada orang yang mati itu hidup lagi. Kemudian warga nanya sama dia, siapa yang membunuhmu? Ditunjukin pembunuhnya, baru dia mati lagi. Allah udah ngeliatin depan mata, orang mati bisa hidup lagi. Berarti yang pada mati, yang dikubur bisa hidup lagi nanti hari kebangkitan. Kemudian umatnya Nabi Musa yang mereka pengen ngeliat Allah, sama Allah akhirnya disamber geledek, sambar petir. Mereka mati, gosong, dihidupin lagi. Allah menunjukkan hari kebangkitan depan mata. Kok ini orang nggak percaya sama hari kebangkitan? Dua tuh. Terus apa lagi? Ya, yang dalam surah Al-Baqarah aja. Di sini kan dibilangnya surah Al-Baqarah ada 5. Kita lihat yang disebutkan di sini. Karena disebutkan ada 5. Di antaranya ini Al-Baqarah ayat 259. Nanti dicek lah. Ada 5. Atau mungkin nanti coba saling ngobrol. Ada 5 apa aja ya? Mungkin yang satu nyebut, yang satu nyebut, kejawab nanti insya Allah. Ini di antaranya Al-Baqarah ayat 259. Allah berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryatin." Atau ya seperti orang yang dia lewat satu kampung. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Itu kampung udah pada roboh. Ya, udah pada roboh. Ada orang datang lewatin satu kampung, dia ngeliat udah pada roboh. Qala, kemudian dia mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ini bagaimana ceritanya Allah bisa ngidupin kampung ini lagi? Orang udah gersang begitu, udah pada roboh. Bayangin Gaza rata. Ini orang lewat satu kampung, kira-kira begitulah. Itu kampung rata. Kan ada tuh di video-video Gaza sebelum terjadi peperangan dengan Gaza sekarang gitu. Ini orang lewatin kampung udah rata begitu. Kemudian dia ngomong, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Dia mengatakan, ini gimana Allah bisa menghidupkan, menyuburkan kampung ini lagi? Fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian disebutkan Allah mematikan dia selama 100 tahun. Jadi orang yang tadi lewatin kampung, dia ngomong gitu, sama Allah dimatikan. Selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, sama Allah dihidupkan kembali. Qala kam labis. Kemudian dikatakan kepadanya, ini kalau kita lihat di tafsir para ulama, disebutkan malaikat bertanya kepadanya, kamu mati ini berapa tahun? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya aku di sini kira-kira paling cuman ya sehari kalau nggak setengah hari doang gitu. Jadi padahal dia mati. Cuman dia nggak ngerasa mati setelah dibangkitkan gitu. Qala bal labista mi'ata amin. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu itu di sini udah 100 tahun. Sama Allah dimatikan 100 tahun. Kemudian dihidupin lagi. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Itu kamu lihat. Kamu punya makanan, kemudian kamu punya minuman, belum basi. Padahal secara logika makanan sama minuman harusnya basi duluan 100 tahun gitu kan. Mungkin waktu itu anggap aja dia bawa nasi uduk sama es teh manis kali ya. Masih utuh. Waktu itu dia bukan bawa mobil, tapi dia bawa keledai. Lihat, wangdur ila himarika. Itu kamu lihat keledaimu. Keledainya udah mati. Udah tulang belulang. Walinaja'alaka ayatan linnas.
Dan jalan ceritanya seperti ini, supaya kami menjadikanmu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah buat dilihat sama orang-orang. Artinya hari kebangkitan itu pasti ada. Wangdur ilal idham, kamu lihat itu tulang belulang keledaimu itu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami susun kembali, thumma naksuha lahma, kemudian kami tumbuhkan dagingnya, hidup lagi tuh keledai depan mata dia. Udah kayak robot berdiri. Wah. Jadi tulang-tulang keledai itu depan mata dia tersusun rapi, tumbuh lagi, bunyi lagi keledainya depan mata dia. Falamma tabayyana lahu, setelah semuanya jelas baginya, bagi orang tadi yang komen di awal bilangnya nih, kampung udah mati begini, bagaimana Allah menghidupkan kembali. Akhirnya Allah matikan dia selama 100 tahun sampai seperti tadi. Setelah jelas semuanya, baru dia ngomong, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dari sini saya tahu, ternyata Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Cuman kita jangan ngalamin itu dulu baru kita percaya gitu kan. Karena disebutkan kan, kita dengar dalam hadis sahih bahwasanya nanti matahari akan terbit dari barat. Cuman kalau udah kejadian itu, maka tidak manfaat lagi iman seseorang. Mungkin yang dulunya kafir langsung ngucapin 2 kalimat syahadat gitu ya, nggak manfaat. Kemudian tidak manfaat juga iman seseorang yang dulu imannya angin-anginan. Ngelihat matahari terbit dari barat, baru rajin ke masjid dia. Baru dia rajin amal soleh, udah nggak manfaat lagi. Cuma nanti bakal kejadian itu. Kalau ini beda cerita. Kalau dalil yang disampaikan ini hanya ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa hari kebangkitan itu ada. Ya, orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal, kita-kita yang akan mati pun nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikenal ya perkataan dalam asar. Ya. Al-yaumu amalun bila hisab wa godan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal, belum ada hisab, belum ada hitung-hitungan hasil dari amalan kita. Tapi nanti besok baru ada hisab, ada hitung-hitungan hasil dari amalan kita. Nah, ini yang ketiga. Ya, yang pertama tentang hari kebangkitan, riwayat yang mutawatir. Yang kedua, tentang hari kebangkitan bisa diterima secara logika. Kemudian yang ketiga, tentang hari kebangkitan ternyata Allah sudah buktikan depan mata gitu. Kayak tadi disebutkan beberapa, dan kalau mau dikorek dalam Al-Baqarah itu ada 5 kejadian, salah satunya yang barusan kita simak. Ini cara kita memberikan pemahaman maksimal kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, kalau kita bilang tadi di awal, ini adalah apa? Bukti otentik tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian yang keempat, di halaman 260. Yang keempat dikatakan secara logika, hikmah mengharuskan adanya hari kebangkitan. Untuk apa? Untuk memberikan balasan perbuatan manusia di dunia. Kenapa? Karena kalau tidak ada hari kebangkitan, berarti hitungannya sia-sia. Allah menciptakan manusia, kemudian tidak ada hikmahnya begitu. Berarti secara hikmah, hari kebangkitan itu mau nggak mau pasti harus ada. Karena kalau tidak ada hari kebangkitan, berarti kita hidup di dunia ini sia-sia dong. Karena kita usaha, pengen dapat pahala, pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga. Bahkan kalau tidak ada hari kebangkitan, berarti nggak ada bedanya
antara orang sama hewan. Jadi kalau secara hikmah itu pasti ada hari kebangkitan, nggak mungkin nggak ada. Ini bukti yang keempat tentang adanya hari kebangkitan. Kita lihat dalilnya di halaman 261. Yang pertama, Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Allah berfirman, "Afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abasan, bahwasanya kami ciptakan kalian gitu-gitu aja? Wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kalian mengira demikian? Fata'alallahul malikul haq." Ya, maha tinggi Allah. Al-Malik, Allah raja yang sebenarnya. Al-Malikul haq, Allah raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Rabbul arsyil karim, Allah adalah Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Nah, di sini berarti Allah katakan dalam ayat, apakah kalian berpikir kalian diciptakan gitu-gitu aja dan tidak mungkin dibangkitkan? Maha tinggi Allah, artinya nggak bakal begitu ceritanya. Pasti kalian akan dibangkitkan. Dan itulah hikmah yang dimaksud. Jalan ceritanya pasti orang itu bakal dibangkitkan. Pasti ada hari kebangkitan. Azan. Ini belum bunyi. Seperti biasa kita ikut jamaah. Tafadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Ya ini. Allah. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Kita sedang bahas tentang bukti otentik tentang hari kebangkitan. Barusan terakhir kita sampai poin yang keempat, yaitu secara hikmah mau nggak mau hari kebangkitan harus ada. Ya karena kalau tidak ada hari kebangkitan berarti hitungannya sia-sia kita beramal. Sehingga nanti tidak ada bedanya antara orang dengan hewan. Dan itu secara hikmah nggak masuk. Yang hikmah itu pasti ada hari kebangkitan. Dalilnya tadi kita sudah simak. Yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai dengan 116. Kemudian yang kedua surat Toha ayat 15. Allah berfirman, "Innas sa'ata", ya sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, akan tetapi aku merahasiakannya, kata Allah. Kapan terjadinya hari kiamat? Sehingga ini sebagai pegangan buat kita. Kalau ada yang mengatakan hari kiamat terjadi tahun sekian, maka itu semuanya tidak benar. Karena hari kiamat dirahasiakan oleh Allah. Cuman kalau orang nggak belajar, dia nggak dengar kitab ulama dibacakan, ya mungkin bisa jadi percaya nggak percaya, atau bisa jadi percaya. Ketika dapat info hari kiamat akan terjadi tanggal 12, jam 12, bulan 12, tahun 2012, misalnya gitu. Kalau nggak pernah dengar keterangan, ada dua kemungkinan. Mungkin dia akan membahasakan percaya nggak percaya, atau malahan dia percaya. Tapi kalau orang yang mendengar keterangan, insya Allah yakin itu berita bohong. Karena hari kiamat nggak ada yang tahu kapan waktunya. Di sini Allah katakan, akadu ukhfiha, aku rahasiakan kapan terjadinya. Cuman yang jadi patokan, litujza kullu nafsin bima tas'a, yaitu supaya diberikan balasan setiap orang terhadap apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia perbuat. Adalah itu hari kebangkitan. Karena kalau tidak ada, sia-sia yang tadi disebutkan di awal. Kemudian Quran surat An-Nahl ayat 38 sampai 40. Allah berfirman, wa aqsamu billah, mereka bersumpah atas nama Allah. Jahda aimanihim, mereka bersumpah beneran atas nama Allah. Mereka mengatakan, la yab'atsullahu man yamut, Allah nggak bakal membangkitkan orang mati, katanya. Bala, nggak seperti itu. Yang benar Allah akan membangkitkan orang mati. Tapi kalau ada yang bertanya, kok mereka bersumpah atas nama Allah, cuman nggak percaya sama hari kebangkitan, ya? Ini biasa ya. Karena orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka percaya sama Allah, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka ibadahnya kepada Lata, Uzza, Manat. Makanya ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya yang lain, yaitu orang kafir zaman Nabi sama orang Islam zaman sekarang yang nggak percaya sama Allah gitu ya. Atau orang Islam zaman sekarang yang nggak percaya sama Allah lah, seperti yang dimaksud.
Itu masih mending orang kafir zaman Nabi yang percaya sama Allah. Kadang-kadang orang yang nggak paham, mereka mengatakan, wih parah, masa orang Islam sama orang kafir lebih mending orang kafir? Mereka gagal paham. Padahal lagi ngebahas orang Islam yang nggak percaya sama Allah. Ini masih mending orang kafir dulu, percaya sama Allah mereka. Disebutkan dalam banyak ayat ya, di antaranya Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Makanya kalau ada orang yang nggak percaya, misalnya mereka punya pemahaman bumi ini terjadi dengan sendirinya dari gumpalan-gumpalan asap. Kemudian ada lagi itu tikus, binatang terjadi dari gumpalan-gumpalan kain. Pelajaran IPA dulu saya kalau nggak salah, ada teori-teori seperti itu. Maka itulah yang dimaksud, masih mending orang kafir dulu ketimbang sebagian orang Islam zaman sekarang yang nggak percaya akan adanya Allah yang menciptakan begitu. Makanya di sini kita tidak heran, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah atas nama Allah, sumpahnya beneran. La yab'atullahu man yamut, kata mereka, Allah tidak akan membangkitkan orang mati, kata mereka. Bala, Allah bilang, enggak seperti itu. Yang benar orang mati bakal dibangkitkan. Wa'dan alaihi haqqa, janji tentang itu benar, akan adanya hari kebangkitan. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang mereka enggak mengetahui, mereka enggak ngeh mereka bakal dibangkitkan besok. Kalau mereka ngeh, masjid ramai insya Allah. Cuman mereka enggak ngeh, mereka mati bakal dibangkitkan. Jadi hidupnya gitu-gitu aja. Subhanallah ya, Allah kasih kita ngeh, kita besok bakal mati, bakal dibangkitkan, sehingga Allah kasih kemudahan. Kita sholat 5 waktu ke masjid, kemudian kita belajar agama. Mereka banyak yang nggak ngeh mereka bakal dibangkitkan, sehingga begitu hidupnya. Liyubayyina lahumul ladina yakhtalifuna fi, agar dijelaskan besok pada hari kebangkitan, pada hari kebangkitan tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Waliya'lamal ladina kafaru, dan supaya orang-orang kafir itu tahu annahum kanu kazibin, bahwa mereka itu berdusta, mereka berbohong. Tapi dibongkarnya besok hari kiamat. Innama qauluna li syai'in, kata Allah, sesungguhnya kata-kata kami untuk sesuatu, idza aradnahu, kalau kami menghendakinya, an naqula lahu kun fayakun, kami tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka secara hikmah hari kebangkitan pasti ada. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, di halaman 262 Quran surat At-Taghabun ayat ke-7, Allah berfirman, za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir mereka mengira, alla yub'atsu, mereka nggak bakal dibangkitkan. Ini ayat yang dibahas nih. Qul, katakan kepada mereka, bala, tidak seperti itu. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Ini secara hikmah, mau nggak mau pasti ada hari kebangkitan. Hujan ya, Allahumma shayban nafi'an. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hari kebangkitan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dikatakan apa? Jika dalil-dalil dan bukti-bukti ini sudah dijelaskan, tetapi mereka tetap ingkar, tetap tidak percaya sama hari kebangkitan, maka mereka adalah orang yang menyombongkan diri dan orang menentang. Karena Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau kita tahunya ngeremehin orang sombong gitu, enggak cuman itu. Ketika menolak kebenaran, ini adalah bentuk kesombongan juga. Orang-orang yang zalim itu, artinya di sini orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Tapi nanti pada hari kiamat. Ringkasnya, bukti otentik
tentang adanya hari kebangkitan. Ada 4. Yang pertama, riwayatnya mutawatir. Kok dia nggak percaya sama hari kebangkitan? Disebutkan dalam kitab-kitab samawi, dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Al-Quran. Kok dia nggak percaya sama hari kiamat? Kemudian yang kedua, hari kebangkitan itu bisa diterima secara logika, kayak tadi dijelaskan. Kemudian yang ketiga, orang mati bisa hidup lagi, itu sama Allah udah sering diliatin beberapa kali. Masa nggak percaya sama hari kebangkitan gitu? Seperti tadi disebutkan. Kemudian yang keempat, secara hikmah, mau nggak mau hari kebangkitan pasti ada. Karena kalau tidak ada hari kebangkitan, ya kita capek-capek beramal buat apa gitu. Ini secara ringkas. Ya, detailnya nanti dilihat rekamannya lagi diulang gitu ya. Ini saya tidak live karena saya lupa bawa tripod yang biasa berdiri. Saya hanya rekam saja. Nanti insya Allah diupload. Nanti bisa diketik nama saya di YouTube. Nanti ada rekaman kajian hari ini insya Allah. Tapi sampai di sini wallahu alam. Nanti kita ketemu lagi insya Allah bulan depan, hari Jumat pekan pertama, tanggal 6 September insya Allah. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan terkait pembahasan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup, nanti lanjutannya insyaallah di halaman 263. Ya, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasyirina wa mundhirin. Ini tentang rasul pertama dan terakhir, nanti dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai di sini wallahu alam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.